day. I'm gonna make it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berharap dalam pandemi seperti saat ini kalian sehat selalu. Kemudian harus menjaga kesehatan tubuh, menjaga kondisi agar tetap fit. Dan yang paling penting adalah harus tetap semangat belajar. Meskipun kita pembelajaran tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, yang tatap muka, meskipun sekarang kita dalam daring, kalian harus tetap semangat belajar. Gak boleh malas-malasan, jangan di kesempatan untuk belajar di rumah itu jangan dimanfaatkan untuk main, jalan-jalan sama teman-teman. Jadi tetap harus belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selain itu kita harus tetap memakai masker kalau keluar rumah, jangan lupa juga bawa hand sanitizer. Yang paling penting adalah jaga jarak dengan orang di sekitar kita. Nah, itu semua adalah untuk mencegah penyebaran virus corona yang ada pada saat ini. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya, biar tahu siapa yang tidak hadir dalam pelajaran hari ini. Pertama, Cynthia Dewi Fatmawati, Selvi Dea Ananda, Karin Selvia Amanda Putri, Oktaviani Dewi Solihah, hadir semua ya, anak. Jadi pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek atau disebut dengan cerpen. Sebelum itu, Ibu akan membacakan subbab-subbab yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama itu kita akan mempelajari tentang pengertian cerpen. Yang paling mendasar kita harus tahu pengertian cerpen itu apa. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri cerpen. Selanjutnya ada unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian ada kaidah cerpen, dan yang terakhir adalah nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks cerita pendek. Nah, sekarang Ibu tanya, cerita pendek itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pastikan kalian itu telah mendengar cerita pendek, dan mungkin waktu di SMP dulu juga sudah mendapatkan materi tentang cerpen. Nah, ayo siapa yang tahu? Bisa diutarakan pendapatnya. Cerpen adalah karya sastra yang berbahasa Ya. yang menceritakan secara singkat. Ada yang lain mau menambahkan? Silakan.
adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas dengan berbagai konflik di dalam cerita tersebut. Kemudian juga terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian ada ciri-ciri cerpen. Yang pertama, terdiri kurang dari 10.000 kata. Kemudian yang kedua adalah selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja. Kemudian isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Jadi ciri-ciri cerpen yang paling mudah untuk dipahami, yang pertama, yang paling jelas adalah ceritanya pendek. Jadi yang membedakan cerita pendek dengan karya sastra yang lain itu apa sih? Misalnya dengan novel. Bedanya apa? Iya, kalau di cerita pendek kita bisa baca cerita tersebut dengan sekali duduk saja. Kalau novel tidak bisa, kita harus membacanya mungkin bisa berulang-ulang kali dan berhari-hari untuk menghabiskan cerita pada novel. Kemudian isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Jadi pengarang membuat cerita pendek, suatu cerita itu berdasarkan kehidupan atau fenomena yang ada pada lingkungan si pengarang. Nah, lanjut ya. Sekarang akan membahas unsur-unsur pembangun cerpen. Jadi pertama ada unsur apa? Unsur intrinsik itu apa? Yang terkandung dalam cerita. Contohnya apa saja? Ya, tokoh, amanat. Ya, sekarang kita bedah satu persatu ya. Yang pertama ada tema. Tema itu apa sih? Ya, betul. Kemudian yang kedua ada tokoh. Kalau tokoh apa? Pemeran yang terdapat dalam cerita. Kemudian ada alur atau jalan cerita. Alur itu apa? Bisa disebut dengan setting biasanya. Ada apa aja di dalamnya? Ya. Kalau alur maju ceritanya itu misalnya dari zaman dulu ke zaman sekarang, itu alur maju. Atau mungkin ada disebutkan hari atau tanggal itu secara maju. Kalau alur mundur itu seperti flashback. Jadi dari zaman sekarang ke zaman dahulu, misalnya seperti itu. Kalau alur campuran ya terdapat alur maju juga terdapat alur mundur, seperti itu ya. Kemudian yang keempat ada latar atau setting. Setting itu terdapat setting suasana, setting waktu, dan setting tempat. Kalau setting suasana biasanya di dalam cerita itu akan dijelaskan atau digambarkan suasana yang misalnya menyenangkan, kemudian menyedihkan, ada juga mengharukan, dan juga ada macam-macam suasana yang lainnya. Kemudian ada setting tempat, misalnya ini tempatnya di taman, di hutan, atau di rumah, atau di mana saja yang menunjukkan tempat. Nah, itu disebut dengan setting tempat. Kemudian ada juga setting waktu. Setting waktu itu dijelaskan misalnya pukul 6 pagi, lah berarti waktunya pagi, malam, atau bisa digambarkan dengan adanya rembulan telah muncul, lah berarti itu kan settingnya di malam hari. Ada amanat. Amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan pengarang pada pembaca dalam suatu cerita tersebut. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang itu biasanya dalam cerita, kalian pernah baca cerita yang kayak ada aku misalnya, itu berarti menggunakan sudut pandang orang pertama. Kalau si pengarang menyebutnya nama, itu berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu apa? Bisa dijelaskan? Unsur yang terdapat di luar cerita. Yang pertama ada latar belakang penulis, kemudian ada latar belakang masyarakat, dan juga ada nilai-nilai kehidupan. Kemudian dalam suatu cerpen terdapat struktur pembangun juga. Yang pertama ada abstrak, orientasi, evaluasi, resolusi, komplikasi, dan konklusi. Ya, jadi abstrak itu merupakan pendahuluan yang menyatakan serangkaian
pendek, atau bisa dikatakan adalah gambaran umum. Ceritanya tuh menceritakan tentang apa. Nah, itu termasuk dalam bagian abstrak. Yang kedua ada orientasi. Orientasi itu biasanya menggambarkan latar cerita yang menggambarkan waktu, tempat, dan suasana. Itu disebut dengan orientasi. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi jadi dalam cerita itu di mana seorang tokoh itu akan menghadapi suatu masalah atau akan menghadapi konflik. Nah, itulah disebut dengan komplikasi. Peristiwa-peristiwa yang menggambarkan suatu konflik, misalnya satu tokoh dengan tokoh si tokoh A dengan tokoh B, terdapat suatu konflik. Nah, itu disebut dengan komplikasi. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Evaluasi itu apa? Bagian di mana sang tokoh utama mencapai puncak atau klimaks dari permasalahan yang dihadapi. Di sini tuh terdapat titik apa ya? Akan terselesainya masalah tersebut. Yang kelima ada resolusi. Nah, si resolusi inilah suatu solusi yang didapatkan oleh tokoh untuk memecahkan suatu masalah. Kalau yang evaluasi tadi adalah di mana tokoh itu masih istilahnya itu mendapatkan titik temu solusinya seperti apa. Kalau resolusi itu suatu tindakan sang tokoh utama untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dihadapi. Yang terakhir adalah koda. Jadi koda adalah bagian akhir atau penutup dari suatu cerpen. Jadi endingnya seperti apa, entah itu sad ending, happy ending, nah itu disebut dengan koda. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan, apa ada yang ditanyakan barangkali kurang jelas? Silahkan. Saya mengerti. Unsur ekstrinsik kan terdapat 3 unsur, ya. Jelaskan maksud dari 3 unsur tersebut. Ada yang bertanya lagi selain Mbak Yani? Nah, jadi Ibu jelaskan ya sekalian. Unsur ekstrinsik terdapat 3 bagian. Yang pertama latar belakang penulis, kemudian latar belakang masyarakat, dan juga nilai-nilai kehidupan. Yang pertama latar belakang penulis itu bisa dilihat biografi. Yang dimaksud latar belakang penulis itu biasanya kan kalau di novel ya itu kan di belakang ada kayak riwayat atau biografi penulis. Lah itu termasuk latar belakang penulis biasanya ada. Kemudian yang kedua latar belakang masyarakat. Biasanya itu seorang pengarang membuat cerita itu kan melihat dari kehidupan sehari-hari ceritanya itu kan. Ya itu yang dimaksud dengan latar belakang masyarakat itu di masyarakatnya sedang terjadi nilai kehidupan, ada nilai moral, kemudian nilai sosial, terus budaya, benar budaya, ekonomi, pendidikan bisa juga. Jadi nilai budaya itu di suatu masyarakat tersebut ada istiadat apa nih yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Nah itu dimasukkan ke cerita. Kemudian ada nilai pendidikan misalnya, kemudian ada nilai moral. Itu kayak interaksi sosial masyarakatnya itu seperti apa, perilakunya, terus kayak interaksinya antara orang satu dengan orang lain itu seperti apa, itu bisa termasuk dalam nilai moral. Terus ada nilai agama juga, nilai religius, itu bisa dimasukkan ke dalam suatu cerita. Bagaimana Mbak Yani, sudah jelas? Sudah diterima? Yang lain bagaimana? Jadi ini adalah media pembelajaran yang akan kita gunakan pada materi cerpen. Media ini Ibu namai dengan ular tangga cerpen. Nah, kalian pasti pernah kan main ular tangga? Pasti pernah dong. Ya, aturannya sama dengan permainan ular tangga pada umumnya. Jadi setiap orang berhak mempunyai satu kesempatan untuk melempar dadu, dan jika dadu tersebut berhenti di angka misalnya angka 3. Nah, orang tersebut akan berjalan ke kotak nomor 3 dan juga seterusnya. Nah, di setiap kotak di media pembelajaran ini terdapat pertanyaan atau soal-soal yang harus kalian kerjakan. Pertanyaan di kotak ini seputar materi yang telah Ibu jelaskan barusan. Jadi kalau kalian memperhatikan, mencatat,
pasti kalian bisa mengerjakan soal-soal yang ada pada media pembelajaran ini. Nah, sekarang sudah siap belum untuk melakukan permainan ini? Siap. Jadi kita akan belajar sambil bermain, jadi biar gak jenuh terus gitu loh materi terus. Jadi ada permainannya juga biar seru. Gimana, setuju gak? Nah, kemarin kan Ibu sudah, pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah memberikan kalian sebuah teks cerpen ya, sudah dibaca belum di rumah? Sudah dipahami? Nah, kalau sudah dibaca, sudah paham, nanti pasti bisa mengerjakan soal-soal yang ada di ular tangga ini. Jadi yang pertama, yuk kita tentukan itu urutan mainnya. Ya, kita main. Lihatnya dulu. Terus urut dia. Sambil disiapkan kertasnya ya untuk menjawab soalnya, nanti langsung dikumpulkan ke Ibu. Habis dapat soal langsung dijawab, jangan lupa. Dapat pertanyaan kamu. Nah, main sudah tandanya. Apa? Soalnya apa dibaca? Hubungan dengan waktu suasana tentang di dalam cerita pendek disebut kata. Jawab aja langsung di buku biar gak dicontek sama temen-temennya. Ya. Baca soalnya. Sebutkan nilai kehidupan yang terdapat pada cerpen yang telah kamu baca. Kamu udah baca, udah memahami cerpennya, pasti tahu, pasti bisa jawab. Baca soalnya. Sebutkan ciri-ciri cerpen yang ya tadi udah dijelaskan. Mendengarkan pasti bisa jawab. Tema adalah apa tema yang terdapat pada cerpen yang telah kamu baca. Nah, pengertian tema, terus tema yang ada dalam cerpen yang sudah kamu baca. Baca soalnya. Sebutkan nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada cerpen. Ya, tadi udah dijelaskan. Hubungan dengan waktu suasana tempat di dalam cerita pendek disebut. Adakah nilai moral dalam cerpen yang telah kamu baca? Sebutkan dan jelaskan.
panggilannya dia. Itu kan bagian yang dibutuhkan. Karena secara sebab dan akibat dalam kita disebut. Urutan kejadian dimulai secara sebab dan akibat dalam cerpen tersebut. Berikan latar suasana yang terkandung dalam cerpen yang telah kamu baca. Akan suasana. Dapat terdapat nilai moral dalam cerpen yang telah kamu baca. Sebutkan dan jelaskan. Ini amanat adalah apa amanat yang terdapat pada cerpen yang telah kamu baca. Jelaskan secara singkat isi dari cerpen yang telah kamu baca. Tentang kejadian yang berhubungan secara sebab dan akibat dalam cerpen tersebut. Adakah terdapat nilai budaya dalam cerpen yang telah kamu baca? Ada atau enggak? Kalau ada disebutkan bagian yang mana, bagian yang mana. 2, 3, 4, 5. Abstrak dalam cerpen adalah Maaf, tidak diperbaikan yang satu putaran. Jadi kan harus tunggu. Ini. Kan adalah jelaskan secara singkat isi dari cerpen yang telah kamu baca. 2. Yang satu kamu ambil sebutkan berarti struktur yang terdapat pada cerpen. nah, tadi ada 6. Maka Cynthia nggak ikut main dulu ya. Depan. Jangan duluan. Kalau udah, yang belum bisa dijawab. Tadi kalau udah ditunjukin di tangan itu. Dijawab sama kali. Apa kalian menjawab lagi? Ya. Ini ya. Anak-anak nanti amanat yang terdapat pada cerpen yang telah kamu baca. Amanat. Ini ada. Kalian udah menang. Bukan dari mana sini ya? Iya. Terdapat nilai budaya dalam cerpen
adat istiadat dan nggak dalam cerpen kamu. Berarti kamu. Nah, ini jawab cuma lupa. Setting adalah setting yang terdapat pada cerpen. Jadi tadi ada 3 suasana. Ya, dijelaskan satu-satu. Sebutkan struktur-struktur yang terdapat pada cerpen. Abstrak dalam cerpen adalah begini. Iya. Tinggal Yani sama Cynthia belum. Ini kan Cynthia. Tinggal kamu aja. Abstrak dalam cerpen. Pokoknya ada sama aja, terus kenakan tuh watak-wataknya. Kasih nama ya, jangan lupa biar nggak keliru sama temennya. Yang belum dikerjakan bisa kerjakan dulu. Siapa Cynthia? Kenapa ada yang belum dikerjakan? Nah, kan kalian sudah mengerjakan, sudah dapat pertanyaan dari anak ini dan sudah menjawab. Kalau ibu lihat, sepertinya kalian sudah memahami, sudah menguasai materinya karena jawabnya juga cepat. Berarti kalian sudah membaca ceritanya dengan paham, gitu ya. Nanti ibu akan nilai, dan karena ini waktunya sudah mau habis, jadi ibu akan menutup materi atau pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya, cerpen itu cerita pendek yang berbentuk prosa dan dapat dibaca dalam sekali duduk. Kemudian terdapat unsur-unsur pembangun cerpen, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan ada nilai-nilai juga, nilai-nilai kehidupan yang terdapat pada cerpen. Ada apa aja? Moral, ya,
pelaksanaan budaya. Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan bermanfaat. Semoga dapat diamalkan juga oleh kalian pada suatu hari nanti. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh